Sulawesi Tengah yang terhormat Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh pengurus. Yang saya hormati Ketua Dekranasda Kota dan Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah yang sedang seluruh jajarannya. Saya hormati para pembina Dekranasda, para bupati, para pimpinan perangkat daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat, wabil khusus dari daerah-daerah yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua sehat walafiat dan kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini sekalipun tadi tertunda waktunya karena menunggu saya. Begitu padatnya acara yang semua sangat penting. Tadi pagi kita melaksanakan Musrembang RPJMD yang merupakan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang harusnya cepat tapi molor karena beberapa pejabat dari pusat meminta untuk memberikan sambutan pada acara itu secara virtual. Setelah itu saya menghadiri acara Bapak Kapolda pemusnahan 43 kg sabu-sabu. Jadi Sulawesi Tengah ini luar biasa ya. Jadi saya ngeri juga tadi. 43 kilo, bayangkan, bukan 53 gram, 43 kilogram sabu-sabu yang siap diedarkan di Sulawesi Tengah. Bayangkan bagaimana nasibnya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita. Kalau ini 43 kilogram sempat beredar di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah makanya tadi saya agak lama karena juga menyerahkan kurang lebih hampir 40 motor yang dicuri. Dan alhamdulillah ditemukan oleh Polda dan tadi diserahkan kepada pemiliknya. Jadi banyak hal baru tadi saya kesini. Jadi mohon maaf atas keterlambatan ini. Kemudian yang saya hormati juga organisasi wanita yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir. Untuk membuat nyaman dan riang gembira acara ini, izinkan saya berpantun sebelum saya menyampaikan sambutan. Anyaman rotan dari Palu, tenun indah dari Wosu, Dekranasda dilantik dengan restu, Sultan Nambaso spirit bersatu. Satu lagi, bunga masamba mekar merona, harumnya sampai di desa Kaili. Pengurus baru membawa cahaya, Dekranasda tumbuh dengan mutu. Pintar juga saya berpantun sekarang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu Dekranasda. Ibu-ibu ini semua adalah supporting system dari pemerintah daerah. Dekranasda Provinsi, Dekranasda Kabupaten Kota. Kami ini kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur,
sudah berjanji kepada rakyat, karena janji itulah kami terpilih. Dan janji itu tidak lain dan tidak bukan adalah mensejahterakan rakyat Sulawesi Tengah dan kabupaten kota di mana kita berada. Menunaikan janji itu adalah kewajiban kami. Oleh karena itu, kehadiran Dekranasda, ketua Dekranasda ini adalah bagian dari support untuk bisa memenuhi janji itu. Jadi tugas ibu-ibu ini bukan tugas yang, jangan lihat Dekranasda ini cuma tampilan cantik-cantik terus. Tapi sesungguhnya Dekranasda ini adalah bagian untuk memenuhi janji itu. Karena tugas kita yang paling utama itu adalah ada 3, tadi saya sampaikan di Musrembang. Tugasnya kepala daerah itu 3 yang paling mendasar. 1, menjamin pendidikan rakyatnya. Itu tugas kita. Karena pendidikan itu hak rakyat, dijamin di dalam undang-undang, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tugas Dekranasda itu tidak hanya dalam soal kerajinan, tapi bagaimana memastikan, mengetahui, mendorong, dan juga melaporkan sekaligus menyampaikan kepada kepala daerah bahwa pendidikan kita di daerah seperti ini. Karena ibu-ibu yang sering ke pasar, ibu-ibu yang sering susupo, kira-kira begitu. Jadi yang dengar banyak keluhan dari rakyat itu ibu-ibu. Oleh karena itu saya berharap sekali Dekranasda jangan cuma urus kerajinan, tapi urus bantu kepala daerah untuk memastikan tidak ada satupun rakyat di Sulteng ini yang tidak sekolah. Dan tadi kami sudah sepakat semua kepala daerah, Sulteng 13 wajib belajar 13 tahun. Sudah kita tanda tangan fakta integritas. Artinya mulai dari PAUD sampai SMA di Sulteng ini haknya rakyat sekolah. Makanya kami lagi cari formula supaya tidak ada lagi alasan membayar. Karena ini sudah haknya rakyat, PAUD sampai SMA. Bersyukur kita di Sulawesi Tengah ini ada program dari gubernur, yaitu beasiswa. Nah, itu juga kita minta bantuan, sampaikan yang mau kuliah sekarang tidak ada halangan lagi. Yang mendaftar kuliah di Berani Cerdas itu sudah 80.000. Yang sudah terverifikasi 47.000. Yang sudah siap tadi sudah dibayar sudah hampir 2.000. Mulai dari di mana saja dia kuliah, anak-anak kita di Sulawesi Tengah pakai KTP Sulteng dan dibayar kuliahnya berdasarkan jurusan di mana dia kuliah. Tadi ada satu menerima 20 juta karena dia di kedokteran. Kita biayai sampai dia sarjana. Jadi ini tugas kita mendorong. Untuk apa? Untuk Sulawesi Tengah, kabupaten kota yang lebih baik di masa yang akan datang. Tugas kedua kita, Bapak Ibu sekalian kami yang dipilih ini adalah menjamin rakyat Sulteng ini tidak ada yang susah lagi berobat. Ini tugasnya ibu-ibu posyandu. Ya. Saya kira semua ini adalah apa namanya? Ibu posyandu apa namanya? Hah? Ketua tim pembina posyandu. Nah, ini tugas kita. Kenapa? Karena semua wali kota, bupati, gubernur itu sudah menjamin rakyat Sulteng ini, semua rakyat. Jadi sudah tidak ada lagi di Sulteng ini yang tidak dijamin. Jadi tolong ibu-ibu dengar ini, kalau masih ada di puskesmas, ada di rumah sakit, rakyat kita pergi berobat, dimintai bayaran, ditolak karena menunggak, tolong
kasih tahu wali kota, kasih tahu bupati, kasih tahu gubernur, Pak masih ada di sana Pak. Karena sudah tidak bisa lagi, semua BPJS kita sudah jamin. Kita saja ini sudah baru 3 bulan, sudah 20.000 rakyat Sulteng yang berobat karena menunggak dan tidak punya BPJS. Itu gubernur jamin itu ke BPJS. Jangan kau tagih-tagih lagi, jangan kau tanya-tanya lagi, jangan kau tanya berapa tunggakan. Pokoknya tahunya layani urusan uang, urusannya BPJS. Dan kita bupati, wali kota, gubernur sudah jaminkan diri kita di BPJS. Ini sudah ada kebijakan. Nah, siapa yang bisa melakukan itu adalah saya minta tolong bantuan ibu-ibu sebagai pengurus Dekranasda maupun PKK, ketua PKK. Nah, yang ketiga, tugas kita, pokok kita itu adalah bagaimana membuat rakyat berpendapatan. Ini 3 saja. Tidak usah terlalu rumit. Jadi pemimpin itu tidak usah rumit-rumit. Kasih sekolah rakyatnya, jamin kalau dia sakit diobati, dan yang ketiga bagaimana dompetnya berisi. Seperti lagunya Armada itu, pergi pagi pulang pagi. Itu tugas kita itu. Jadi, nah disinilah letaknya Dekranasda ini untuk memberi pendapatan kepada rakyat kita. Jadi ibu-ibu, kami ini tugas baru bupati ini, bantuan macam-macam kita bikin. Tapi kalau ibu-ibu juga bisa berperan, bagaimana supaya pengrajin kita ini bisa mendapatkan penghasilan dari sebab Dekranasda ini. Nah, saya melihat peluang di Sulawesi Tengah sangat besar. Saya bilang sama Ibu Ketua Dekranasda Provinsi, kalau Ibu bisa menjamin bahwa kerajinan kita di Sulawesi Tengah ini, kemarin beliau lapor hebat-hebat. Nanti kalau sudah hebat, nanti saya minta tolong Ibu Wali Kota, Ibu Bupati, kalau memang kita punya produk hebat, saya bilang sama Ibu, nanti kita bangunkan mall khusus untuk Dekranasda Sulteng, untuk khusus saja kerajinan kita yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, mahal-mahal juga itu mall itu, paling 5 miliar. Tiap hari ibu-ibu datang susupo terus di situ dan sebagainya. Daripada tidak ada tempat, mungkinkan dia mall. Supaya lebih baik bersatu satu sekaligus daripada sendiri-sendiri. Biar mati bapak-bapak ini semuanya. Ini janji saya ya, Dekranasda. Saya bikinkan mall mini misalnya, ya, khusus Dekranasda punya untuk memamerkan semua produk kita yang seluruh Sulawesi Tengah. Karena kita belum punya gerai di sini ini. Orang datang di sini, Palu ini luar biasa Pak sekarang. Coba rasakan, Palu ini bergerak, sudah mulai rame tuh. Cuma sayangnya kalau orang datang di Palu ini, souvenir kita masih kurang. Nah ini nanti kita, jadi kalau orang datang di Palu ini, ada satu tempat berkunjungnya mereka. Oh, ada satu mall Dekranasda Kabupaten Provinsi Kota. Itu hanya, jadi kalau ibu-ibu dari daerah datang di sini, ada tempat susupo di situ. Ya, nah ini Bu, ya, jadi tolong, saya setuju sekali Bu, sangat setuju, karena memang ini sumber penghasilan ini. Ada Kepala Bank Indonesia hadir ya, ya, ke Bank Indonesia ini kemarin dia cerita tadi sama saya, Pak, itu batik Donggala, saya sekarang sedang berusaha supaya diperhalus lagi, ya, desainnya supaya bisa seleranya anak muda. Dikurang-kurangi sedikit, mungkin dia punya mengkilat-mengkilatnya itu. Jadi
kurangi beling-belingnya itu biar. Nah, anak muda kita itu sekarang jadi pasar kita itu anak muda. Jadi ibu-ibu coba berkreasi masing-masing di kabupaten, coba berkreasi bagaimana supaya kan masing-masing punya batik ini di daerah. Pokoknya bikin. Sekarang itu jangan lihat lagi pose-posenya pejabat, pasarnya pejabat atau pasarnya orang kaya. Pasar kita sekarang adalah anak muda. Nah, nanti saya setuju. Wah, bagus. Ternyata istri saya ini pintar juga. Baru saya tahu ini seorang pintar. Ini baru saya dengar ide brilian sekali. Dia bilang tadi benar serius ini. Kalau bisa dibikin sepatu-sepatu, sendal-sendal di hotel itu bisa kita bikin karena di beberapa hotel di Jawa itu pakai batik-batiknya mereka. Nah, nanti ibu-ibu semua ya. Nanti juga di kantor-kantor kalau bisa nuansa-nuansa batik daerah masing-masing itu coba diperkenalkan. Minimal misalnya di ruangannya penuh kalau ada apa sandaran-sandaran kursi itu ya banyak. Ibu-ibu tidak usah takut, paksa itu suami-suami itu bilang, Pak ini Pak tolong kita bikin begini di kantor, tolong semua spray di kantor itu ada nuansa batiknya. Sudah ibu jualan lagi kan bisa gitu. Nah, itu bukan kalau yang kreativitas begitu tidak masalah. Nanti dianggarkan melalui APBD. Nah, begitu. Jadi saya terima kasih banyak ibu-ibu Dekranasda semakin kreatif. Ya, banyak hal silakan berkreatif sehingga Sulawesi Tengah ini semakin dikenal. Nanti bikin juga sekali-sekali kalau mungkin 3 bulan sekali, ayo gabung. Bu Gubernur, Ibu Wali Kota, Ibu Bupati setiap 3 bulan bikin apa Fashion Week Sulawesi Tengah. Modelnya semua Ibu Bupati, Wali Kota gitu. Baru paksa suami wajib datang nonton. Pasti dia bawa rombongannya banyak-banyak. Pokoknya ibu-ibu bikin deh. Tidak ada yang bisa kalah ibu-ibu ini di Sulawesi Tengah. Apa juga orang ini mau macam-macam kalau ibu-ibu. Ada. Jadi kesempatan ibu ini luar biasa. Saya kira ini menambah. Jadi banyak pengrajin kita yang bisa hidup terangkat. Kalau kasih tahu para bupati, kasih tahu Pak Wali Kota, tolong anggarkan ini. Itu bukan pelanggaran. Nah ada pelanggaran. Mau bintang berapapun anggarkan ini. Ini untuk demi kerajinan kita tidak masalah. Mau berapapun, cuma kau ingat-ingat juga efisiensi kasihannya. Sudah 3 kali efisiensi. Sudah 3 kali dipotong ini anggaran. Tapi Dekranasda jangan ragu, jangan mundur. Ya. Nanti saya sekarang ibu-ibu. Bayangkan nih, diam-diam ini saya coba mencuri perhatian kawasan industri. Sekarang saya coba di daerah Pelawa sana, ada saya bina ibu-ibu untuk menjahit. Nah, saya sekarang minta baju-bajunya karyawan jahit. Nah, nanti habis itu saya jual ke perusahaan. Kalau dia tidak mau beli, ada Ibu Bupati Morowali nanti yang bantu saya di situ jual. Ya. Nah, ini jadi kreativitas begitu, sama dengan ibu-ibu bikin desain sendiri, baru suruh Pak Bupati suruh pakai kepala dinas semua itu, biar dia tidak suka pasti dia pakai. Nah, begitu, ya. Bagaimana Pak Bupati? Komin tidak mau pakai, persoalan. Nah, saya kira ini saja harapan saya, bantu kami karena kami ini dalam kondisi kalau dibilang kita ini kepala daerah ini kondisi tertekan. Ya. Kenapa? Karena tertekan karena ditekan untuk merealisasikan janji. Salah satu janji yang paling penting adalah mensejahterakan rakyat dengan memberi pendapatan. Nah itu. Nah oleh karena itu ini tugas bantu kami di situ, insya Allah. Ini kegiatan begini ini bukan sekedar main-main. Siapa tahu
satu kali teman ibu-ibu semua misalnya nanti promosikan di tempat lain, tiba-tiba ini ada orang bilang, Pak saya pesan 1.000 atau 10.000 batik. Bukan kita susah satu provinsi kalau dia minta 10.000. Ya kita tidak tahu, wallahu alam, Allah punya kuasa semuanya ya. Tapi kita berusaha saja. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada ketua-ketua Dekranasda dan pengurus Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah yang baru dilantik. Selamat, semoga semakin jaya berkarya untuk daerah yang kita cintai ini. Demikian, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.